Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji dan syukur tetap terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua ada di dalam lindungan Allah hingga mendapatkan kebarokahan hidup dunia dan akhirat. Sholawat salam untuk Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu cinta kepada umatnya, melebihi cintanya seorang kekasih kepada kekasihnya, yang begitu sayang kepada umatnya, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya, sehingga seluruh jagat raya alam maya pada dunia dan isinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaka. Kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak aku jadikan alam dunia ini. Maka dengan bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah, dengan serta-merta mendawamkan daripada menyanjung dengan bersalawat kepada Rasulullah, hendaknya dijadikan sebagai tolak ukur kita sebagai umat yang mencintai sang Nabi. Karena apa? Karena dengan cintanya sang Nabi kepada umatnya, kedekatan nanti di yaumil qiyamah, berapa banyak ia membacakan sholawat, maka sedekat itulah dia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara pemirsa dimanapun berada, pada saat ini semuanya kita merasakan bagaimana peta pendidikan yang ada di lingkungan kita bahkan sudah berlaku dari pemerintah dengan metode daring atau pelajaran dari tempat rumah tinggalnya masing-masing, dipantau melalui daripada sistem IT yang telah diterapkan di sekolah masing-masing. Ketika seorang murid tidak menatap seorang guru, dan ketika seorang murid tidak berjabat tangan dengan seorang guru, maka terlampau jauh untuk mendapatkan satu yang bernama barokah. Karena disebutkan al ilmu bita'alim wal barokah bil khidmah. Ilmu didapatkan dengan cara belajar dan barokah didapatkan dengan jalan pengabdian kepada seorang guru. Apa yang dilakukan oleh gurunya, apa yang diminta oleh gurunya, maka perintah dan permintaan guru adalah sirur rabbani pilisani ustadi. Rahasia Allah ada di dalam lisan seorang guru. Ketika engkau merasa sudah beribadah kepada Allah, sudah menyembah kepada Allah, sudah sujud kepada Allah, sementara engkau mengabaikan gurumu, pertanyakan keimananmu dan adabmu sebagai seorang murid terhadap gurumu. Karena ketika seseorang ini mempercayai dan meyakini rukun iman yang 6, dia yakin kepada Allah, dia yakin juga iman kepada para malaikat, rasul, kitab, juga pada hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar, maka jarang sekali kita mendapatkan secara menyeluruh. Kalau kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah, tentunya qada adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali, qadar adalah kejadian yang telah Allah tetapkan di zaman ajali terjadi di alam. Dan kita bisa mengetahui qada dan qadarnya Allah melalui apa? Melalui wasilah pelajaran yang diberikan oleh guru. Maka Imam Nawawi menambahkan, yang ketujuhnya adalah
iman kepada guru, yakin kepada guru. Kalau engkau yakin kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar, tapi engkau tidak yakin kepada gurumu, maka pertanyakan sejauh mana kekuatan keimanan dan keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, bagaimana kita akan membahas sedikit bagaimana adab seorang yang ingin mendapatkan ilmu, juga adab seorang yang ingin mendapatkan barokah dari ilmu tersebut. Terkadang di dalam kehidupan para pencari ilmu, para muta'alimin, mereka menghabiskan waktunya di depan komputer untuk mencari bagaimana bisa menemukan daripada sains-sains yang baru untuk ilmu yang baru. Ketika di dalam menjalani kehidupan, maka dia persiapkan daripada ilmu yang ia pelajari. Terus digali kedokteran dengan penemuan barunya, terus daripada ilmu biologi, ilmu fisika, terus diperluas dan diperluas, digali dan digali. Semuanya itu mengkerucut kepada sejauh mana engkau mendapatkan ilmu, sejauh mana engkau mendapatkan barokah ilmu. Banyak sekarang sarjana yang dilahirkan dari universitas ternama, mereka lebih memilih membuka daripada kedai-kedai stan-stan. Untuk apa? Untuk menemukan ekspresi ke dalam kehidupannya. Agar apa? Agar ilmu yang ia dapatkan bisa dia salurkan. Untuk mendapatkan ilmu disebutkan tadi dengan belajar. Untuk mendapatkan barokah dengan mengabdi kepada seorang guru. Hadirin jamaah, para pemirsa dimanapun berada, ketika kita sudah mendapatkan bagaimana manfaatnya ilmu, juga bagaimana kita mendapatkan manfaatnya ilmu didapatkan dalam barokahnya ilmu, tiada lain dan bukan sejauh mana pendekatan kita, kedekatan kita, takzimnya kita kepada seorang guru. Pernah suatu ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berjalan bersama dengan murid-muridnya. Ketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertemu dengan seorang pemabuk. Kemudian murid-muridnya berada di belakang daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang yang mabuk tersebut bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Wahai Tuan Syekh, bisakah Allah merubah pemabuk seperti saya berubah menjadi seperti Tuan?" Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Sangat bisa bagi Allah." Satu lagi Tuan Syekh, bisakah Allah merubah dari perilaku bejat seperti saya ini bisa menjadi orang yang ahli ilmu? Dan yang terakhir Tuan Syekh, bisakah Allah merubah Tuan yang sudah alim, Tuan yang sudah punya keilmuan, Tuan yang sudah dihormati, bisa berubah seperti saya? Seketika itu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meneteskan air matanya. Kemudian para muridnya bertanya, "Ada apa Tuan Guru? Sehingga engkau meneteskan air matamu karena ucapan si pemabuk tadi?" Betul, dia itu seorang pemabuk. Ketika dia bicara itu yang menggerakkan lisannya adalah Allah. Sehingga ucapannya menyentuh daripada hatiku. Kalau dia dirubah dari pemabuk menjadi orang yang mulia, orang yang punya kedudukan, orang yang punya kemampuan tentang keilmuan, derajat yang tinggi. Tetapi kalau Allah rubah daripada kehidupan saya, orang yang sudah memahami tentang ilmu agama, dirubah seperti dia, alangkah celakanya saya, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka hadirin pemirsa dimanapun berada, ketika saat ini engkau sudah berada di papan atas dalam dunia keilmuan, maka tolong kembalikan kepada siapa engkau beradab, kepada siapa engkau berguru, kepada siapa engkau mengambil ilmu. Wabil khusus adalah ilmu agama. Ilmu yang mengajarkanmu bagaimana tentang pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang para nabi dan rasul, juga pertajam keimanan. Kepada siapa engkau belajar? Ketika engkau belajar kepada seorang gurumu, maka detik dan saat ini datangi gurumu. Datangi gurumu, pandang wajahnya,
dan juga jabat tangannya. Karena apa? Karena seseorang yang di dalam kehidupannya selalu ia mengedepankan adab dalam sopan santun, maka hidupnya akan menemukan ketenangan dan kedamaian. Air tidak pernah mengalir dari tempat yang rendah menuju tempat yang tinggi, tetapi air akan jatuh dan mengalir dari dataran yang paling tinggi menuju kepada dataran yang paling rendah. Bahkan tempat yang paling rendah tersebut bisa menjadi danau, bisa menjadi telaga, bahkan bisa menjadi daripada penampungan air yang luas. Semakin dia merendah, semakin banyak ia menyerap daripada air tersebut. Ini ibroh dalam perjalanan para penuntut ilmu, dan ini suatu pelajaran bagi orang-orang yang sedang mencari haus akan ilmu. Kalau ketika engkau menginginkan ilmu-ilmunya Allah, maka jangan tinggikan egomu, jangan munculkan emosimu, dan jangan kau munculkan apa yang menjadi perasaan merasa bisamu. Kenapa? Sejatinya bisa dan tidak, kuasa dan tidak, itu mutlak adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi prosesi air, dia akan mengalir dari tempat yang tinggi kepada tempat yang paling rendah. Ilmu akan sampai kepada seorang penuntut ilmu ketika ia bisa merendahkan dirinya dengan hauqala la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Satu ketika ada kisah yang sangat menarik. Ada seorang murid yang setiap hari ini di pesantren mengabdi kepada gurunya. Gurunya, santrinya begitu banyak, tetapi ini murid kesayangan gurunya. Tiba-tiba satu ketika ini gurunya memberikan tugas kepada muridnya tadi. Nah, siap tuan guru, pada saat ini engkau aku tugaskan untuk merawat kuda-kudaku. Tugasmu adalah memberikan pakan, juga merawat kandangnya. Siap tuan guru. Karena ini santri tujuannya ngalap barokah dan mengabdi kepada guru, hakikatnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijalankan 1 hari, 2 hari, sampai gurunya lupa, hadirin. Gurunya lupa punya murid di tengah hutan lagi ngurusin kuda. Itu arit buat nyabet rumput dari sebesar ini sampai segede gini kecil. Saking lamanya. Kuda dari 5 ekor sampai 25 ekor. Berapa tahun itu santri? Terus dia mengabdi. Sampai satu ketika gurunya teringat akan muridnya yang merawat kudanya. Datanglah gurunya kepada murid tersebut. Nah, kamu saat ini sudah menjadi kiai. Kamu saat ini sudah menjadi ulama. Pulanglah engkau di satu negerimu dan dirikan pondok pesantren terbesar di sana. Lakukan apa yang guru perintahkan. Guru tidak bisa memberikan apa-apa, cuman siru rabbani pilisani ustadi. Rahasia Allah ada di lidah guru. Maka mengabdilah murid tersebut kepada gurunya, pamit. Ini aku berikan warisan berupa arit penyabit rumput ini, pergunakan olehmu. Ketika engkau menemukan apapun, mohon kepada Allah, baca ini. Baca doa ini, maka akan Allah berikan pertolongan. Bangun pesantrennya nak, siap tuan guru. Berangkatlah anak tadi kemudian menuju daripada pertengahan perkampungan sampai lembah dan gunung ia lalui. Di tengah-tengah hutan tersebut ada teriakan ketika ia sedang berteduh di bawah pohon. Teriakan yang begitu kencang menggelegar hingga memakikan telinga. Tolong, tolong, tolong. Akhirnya pemuda tadi dengan menggunakan sabit atau parang kecilnya berlari untuk mendapati suara tersebut. Ternyata apa yang terjadi, hadirin? Jamaah juga para pemirsa dimanapun berada, ternyata ada seorang wanita yang mana ketika itu sedang digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Diikat semuanya dan dililit itu pohon tersebut 3 kepala ular. 1 ular 3 kepala akan menerkam itu gadis tadi. Begitu sudah anak muda tadi, santri tadi mau mendekati daripada ular tersebut, ingin menyelamatkan wanita tadi, ada seorang yang mencegahnya. Nah, jangan kau mendekat. Sudah beberapa puluh orang juga mati dimakan oleh ular berkepala 3 ini. Sangat bahaya nak. Lalu pemuda tadi ingat sabda gurunya, Siru Rabbani Pilisani Ustadi. Dia punya kekuatan, dia punya keyakinan yang mandiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu
langsung ingat pesan gurunya, ketika apapun yang terjadi, lemparkanlah arit ini. Dilempar. Dilemparkan hadirin. Begitu ular akan menyambar, yang berkepala 3 tersebut dilemparkan arit tadi atau sabit rumput tadi berputar-putar sehingga memutuskan 3 ular tersebut. Diputuskan kepalanya, seketika itu mati, diselamatkan itu perempuan tadi. Ternyata siapa perempuan tadi? Perempuan tadi adalah putri seorang raja yang dikorbankan anaknya demi menyelamatkan penduduk kampung. Kalau tuan raja anaknya tidak diikat dan tidak dimangsa oleh ular tersebut akan memakan seisi kampung tersebut. Maka dikorbankan anaknya, atas izin Allah diselamatkanlah daripada wanita tadi. Diutuslah seorang pemuda tadi yang membawa arit tadi. Siapa pemuda tadi? Pemuda tadi adalah seorang santri yang tawadu, seorang santri yang mengabdi kepada gurunya. Kemudian diajaklah oleh perempuan tadi menuju ke istana. Begitu sampai di istana, hingga cerita ini si pemuda tadi disambut sambil disambit. Disambut, dipersilakan duduk, disambit, dilontari dengan kata-kata yang kotor dan nista. Kenapa engkau selamatkan anakku, sedangkan aku sudah korbankan? Kalau sampai nanti terjadi bencana di kampung ini, seluruh penduduk sini dimakan oleh ular berkepala 3 tadi, kamu akan saya jadikan tumbal. Akhirnya apa? Akhirnya seluruh para penggawa kerajaan melaporkan, Tuan Raja, sesungguhnya ular berkepala 3 tersebut sudah mati di tangan pemuda tadi dengan menggunakan arit tersebut. Akhirnya apa? Bergembira bercampur cemas, gundah gulana bercampur malu. Raja tadi memutuskan, ya sudah, apa yang kau minta saat ini? Kalau engkau minta harta, benda, dan kedudukan, akan aku berikan saat ini juga. Kalaupun kau meminta putriku engkau pinang, engkau jadikan istrimu, aku siapkan, aku restui kalian menjadi suami istri. Apa kata pemuda tadi? Saya tidak menginginkan harta, saya tidak menginginkan kedudukan, saya tidak menginginkan seorang wanita. Apa yang kau inginkan? Saya ingin pulang, tinggal pulang. Lalu pertanyaan dan ibro dari cerita ini, apa itu arit tadi? Arit tadi senjata pamungkas. Kalau memang letterlocknya mah bentuknya seperti ini, ada gagangnya tajam, itu secara letterlock. Tetapi secara hakikatnya doa yang diberikan sama seorang guru setajam arit tadi hingga bisa memangkas daripada ular-ular siluman. Apa doa yang dititipkan sama guru tadi? Tiada lain dan bukan doanya bil barakah wal karomah syabdul qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah. Ini zaman sudah akhir, jaga iman, jangan tergelincir lewat manakib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir. Hadirin pemirsa dimanapun berada, ketika kita sudah mendapatkan barokah seorang guru, juga kita sudah mendapatkan manfaatnya ilmu, maka kehidupan kita ini sudah menemukan daripada pertamanan daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan." Apa kata Rasul? Kun aliman, jadilah kamu orang alim.
Jadilah kamu ulama. Jadilah kamu orang yang ngerti ilmu. Jadilah kamu orang yang paham ilmu. Jadilah kamu orang yang tenggelam di dalam lautan ilmu. Gak bisa ya Rasul. Au muta'aliman. Jadilah kamu orang yang belajar ilmu. Jadilah kamu orang yang rakus akan ilmu. Jadilah kamu orang yang merasuk untuk mendapatkan ilmu. Jadilah kamu orang yang mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Enggak bisa ya Rasul. Jadi ulama pegel. Ngapal Quran capek. Ngapal hadis capek. Apalagi tahajud mengantuk. Subuh tidur, ya kan? Amu ta'aliman, belajar. Bayaran ogah ya Rasul, pengen gratis baik. Terus untuk menghafal ilmu berat. Ya sudah. Kalau kamu tidak mau jadi ulama, kamu tidak mau belajar ilmu, maka au mustami'an. Jadilah kamu pendengar ilmu yang baik. Jadilah kamu orang yang mendengar daripada ucapan-ucapan kalam-kalam ahli ilmu. Ya, boro-boro ya Rasul dengerin ilmu, pengen dengerin YouTube baik. Lagu-lagu yang bagus-bagus. Kegersep dengerin ilmu, ya sudah. Kalau kamu tidak mau jadi ulama, kamu tidak mau jadi belajar untuk mempelajari ilmu, kalau kamu tidak mau mendengarkan ilmu, ya sudah. Au muhibban. Jadilah kamu orang yang cinta kepada ulama, cinta kepada para santri dan penuntut ilmu, juga demen kepada orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk ilmu. Gak ada semuanya. Wala takun khomisan. Jangan jadi kamu orang yang kelima. Ulama gak mau, belajar ilmu gak mau, dengerin ilmu gak mau, juga cinta kepada penuntut ilmu gak mau. Maka jangan seperti itu. Itu adalah la yuraddu. Mudah-mudahan kita semua, pemirsa dimanapun berada, anak-anaknya dijadikan oleh Allah orang yang ahli ilmu dan ahli mengalap barokah. Dari itu, untuk penutup kata pada pertemuan kita kali ini, tambah cintamu kepada gurumu, maka tambah cinta Allah kepadamu. Kalau engkau ingin menyaksikan bagaimana Allah mencintaimu, lihat bagaimana gurumu mencintaimu. Bagaimana engkau mendapatkan daripada cinta gurumu, itulah cinta Allah yang engkau dapatkan dalam kehidupanmu. Mudah-mudahan semuanya, dimanapun Anda berada, mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah melalui cintanya seorang guru kepada murid-muridnya. Sedetik kalimat kata, 1 jam adalah kalimat pembuka. Kata penutup adalah kata bagi orang yang berakhir dalam ucapan, maka tiada lain dan tiada bukan, pertemuan kita kali ini bukan pertemuan yang terakhir, akan tetapi jembatan pertama kita untuk menggapai ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.